Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ini materi kuliah kita yang kedua, rekaman ya, untuk mata kuliah Startup and Entrepreneur ya. Di mata kuliah kedua ini kita bicara tentang mindset wirausaha ya. Diharapkan memang teman-teman begitu lulus dalam perkuliahan ini punya mindset wirausaha. Karena memang goalsnya Inaba adalah menelurkan pengusaha-pengusaha baru ya. Sebelum masuk ke materi, saya mau aktifkan kuis dulu ya. Oke. Oh ya, ini review ya teman-teman ya. Eh, untuk mahasiswa yang sudah mengerjakan kuis sampai dengan minggu ini baru 47 orang ya. Sisanya ada 13 orang yang belum mengerjakan ya, 13 orang yang belum mengerjakan, dan ini deadline-nya tanggal 15 November. Jadi jangan sampai lewat dari eh oh sorry, ini 15 Oktober harusnya ya. Lamaan kalau 15 November. Eh, Editing on tanggal 15 ini kelamaan. Kita ganti 15 Oktober ya teman-teman ya. 15 November kelamaan. Waktunya sama 15 menit. Ah, waktunya belum bisa. Oke, ini 5 menit. Kemudian kuis sesi kuliah kedua. Oke, kita stop dulu. Oke, setting. Kemudian timing ya. Oktober 5 menit. Oke, satu kali. Oke. Browsernya, browser security. Oke. Ya, ya. Oke ya, teman-teman ya. Kuis keduanya sudah saya aktifkan ya. Deadline-nya itu pengerjaan 15 Oktober ya. 15 Oktober jam 11.59 PM. Oke, turn off. Oke. Nanti silakan Anda kerjakan ya. Nah, oke, kita masuk ke materi minggu ini. Materi minggu ini kita bicara tentang mindset wirausaha ya. Nah, growth mindset dan digital mindset. Nah, ini mindset apa sih? Mindset itu kan cara kita berpikir ya, pola pikir, kemampuan berpikir kita gitu ya. Kalau Anda yang sudah terbiasa ya dari SD, SMP, SMA atau SMK, biasanya eh, banyak orang yang baru terbuka cara berpikirnya itu pas saat menjelang dewasa ya di usia 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 SMA lah ya gitu ya. Jadi ini adalah mindset merupakan kumpulan pola pikir, sikap mental, kecenderungan, kebiasaan dan disposisi Anda yang menginformasikan bagaimana Anda menafsirkan dan bereaksi terhadap peristiwa, keadaan, dan situasi eksternal. Jadi memang eh,
mindset Anda nih, biasanya gitu ya, mindset itu, dibentuk karena kebiasaan ya, kebiasaan kita dari kecil gitu ya. Ada beberapa orang yang, sebagian orang lah ya, ada sebagian orang yang memang, begitu dia pulang dari sekolah gitu ya, dia pulang dari sekolah, sorry, ada beberapa orang ya, yang begitu dia pulang dari sekolah, itu dia terbiasa ya, terbiasa bantu orang tuanya misalkan jualan di pasar gitu ya, atau usaha lainnya gitu ya, atau punya toko di rumah, atau punya toko online gitu ya. Nah itu kalau dibiasakan dari kecil ya, boleh jadi nanti begitu dia dewasa, kemungkinan terbesarnya adalah, dia jadi pengusaha ya, pengusaha seperti orang tuanya. Dia bisa jualan juga sama seperti orang tuanya atau skalanya lebih besar gitu ya. Sama juga, Anda ya yang, orang tuanya mungkin ada pekerja kantoran gitu ya, begitu Anda lulus nanti kuliah gitu ya, ini Anda kuliah kemudian Anda lulus, boleh jadi mindset Anda adalah Anda mau kerjanya kantoran gitu, karena memang orang tua Anda kerjanya kantoran. Ada beberapa juga yang memang, eee di luar itu ya, jadi karena dia udah melihat, orang tuanya kerja kantoran, pulang pagi apa, pergi pagi, pulang malam gitu ya, dan Anda ngerasa nggak nyaman dengan kondisi itu ya, mindset itu kan akan terbentuk gitu bahwa, kalau kita kerja kantoran, maka kondisinya akan seperti, ayah Anda gitu ya, pergi pagi, pulang malam, ketemu keluarga sedikit dan segala macam. Padahal belum tentu, semua karyawan ngalamin hal yang serupa ya. Ada beberapa karyawan mungkin, pergi siang pulang sore, mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi, tapi itu membentuk pola pikir kita gitu ya. Makanya Anda, mumpung masih belum, apa, belum kaku otaknya itu, belum apa, usia-usia 30-an gitu atau usia 40-an gitu, Anda masih masih bisa ada peluang ya membentuk pola pikir Anda harus men-setting, pikiran Anda nih, men-setting sesuai dengan goals yang Anda harapkan gitu ya. Eee, Bagaimana caranya, goals kita sesuai dengan, dengan, kondisi yang memang membuat kita jadi survive gitu ya, maka Anda harus bisa, eee benchmark gitu, salah satunya bisa benchmark gitu ya, benchmark dengan orang-orang yang memang udah sukses gitu ya. Ada banyak bahkan beberapa orang sukses dia, eee, ngebuat tulisan ya, kemudian dituangkan dalam buku gitu ya, dan pengalaman hidupnya di-share ya di buku-buku tersebut. Nah itu bisa juga teman-teman ya, bisa juga mempengaruhi pola pikir kita. Mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi goal setting kita gitu ya. Dulu sewaktu saya SMA saya melakukan itu gitu ya. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan, eee, saya beli banyak buku-buku ya, buku cerita ya, buku cerita, tentang cerita-cerita para penemu, Galileo gitu ya. Kemudian, apa, Isaac Newton dan segala macam, sampai Einstein juga ya. Itu saya baca biografinya gitu ya, ada beberapa buku ceritanya. Itu, pengalaman hidupnya mereka gitu ya, dan menarik gitu. Ternyata dari situ, saya bisa ngeset, "Oh, ternyata dia sukses ini, faktornya apa aja, cara dia berpikir kayak gimana." Nah, itu sebenarnya mempengaruhi pola pikir kita. Makanya, eee, setelah saya banyak-banyak baca buku tentang itu, saya lebih positif gitu ya, positif untuk, menentukan goals nih, goals saya mau apa nih gitu ya. Makanya begitu begitu saya, lulus SMA saya kuliah dari D3 gitu ya, tapi goal saya harus lulus S1 gitu. D3, saya kuliah gitu ya, kemudian, selesai D3, saya lulus ya, saya D3 di Poltek UI, kemudian saya lulus D3, mindset saya langsung nih,
saya harus sarjana gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah ngumpulin uang dulu ya, karena memang, eee, ayah saya pegawai negeri ya, jadi memang gajinya terbatas, anaknya ada 4 orang gitu ya. Kalau saya masih minta uang untuk bayar kuliah, dari orang tua saya gitu ya, kasihan juga orang tua saya. Akhirnya saya bekerja gitu ya, bekerja tahun, 2 tahun, uangnya udah kumpul gitu ya, saya daftar kuliah lagi, dan kebetulan waktu itu, saya ngambil kuliah ekstensi yang kuliahnya cuma Sabtu Minggu gitu ya, dan itu saya kuliah, teman-teman. Begitu kuliah terus mindset saya harus, lulus S1, 1,5 tahun, karena paling cepat 1,5 tahun, tinggal ngejar SKS yang apa, yang, tertinggalnya yang belum belum saya ambil gitu ya, itu saya ambil tuh dalam 1,5 tahun saya lulus. Nah begitu 1,5 tahun saya lulus gitu ya, mindset saya langsung, berubah lagi nih, pola pikir saya harus ngejar S2 gitu, yang saya lakuin sama gitu ya, saya ngumpulin uang dulu, saya kerja ngumpulin uang gitu ya, dirasa uang tabungan saya udah cukup gitu ya, saya daftar kuliah. Saya daftar kuliah di Fakultas Ilmu Komputer UI waktu itu, S2 UI, kemudian, saya kuliah di situ gitu ya, di sana goals-nya paling cepat kuliah 1,5 tahun, ya udah, mindset saya set tuh, pokoknya saya harus lulus 1,5 tahun gitu ya. Begitu saya kuliah, eee, dapat tuh lulus, saya strike dapat 1,5 tahun. Nah, begitu lulus 1,5 tahun, kemudian saya ngajar, saya kerja di kantoran gitu ya, saya ngajar di beberapa kampus ya, eee, dan itu ngebuat, wah S2 nggak cukup nih. Dengan knowledge saya harus ngambil S3 dan saya ambil lagi S3 dan dengan mindset yang sama gitu ya, begitu saya masuk S3, di sana paling cepat studi berapa lama, 3 tahun gitu, ya udah, itu target saya. Jadi Anda gitu ya, saat ini kalau Anda nggak punya, apa, nggak punya goals gitu ya, sayang banget teman-teman, umur Anda dibuang, percuma ya, Anda melalui hidup Anda tuh, dengan percuma gitu kalau Anda nggak punya goals, nggak punya tujuan yang akan Anda capai ya. Jadi, setelah perkuliahan ini saya harapkan Anda punya tujuan tuh, apa sih Anda mau ngapain nih, dalam 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun Anda harus mau ngapain nih. Waktu kerja juga sama teman-teman ya, saya ngejar pendidikan bukan berarti saya melupakan tempat kerja, enggak gitu ya. Waktu D3 lulus saya kerja gitu ya, saya kerja di industri di PT Kalbe Farma waktu eee, itu kontrak 1 tahun, dan saya nggak nyaman dengan, kondisi kontrak. Makanya yang saya kejar adalah karyawan permanen waktu itu. Saya kerja 1 tahun, saya begitu mau habis kontrak gitu ya, 1, 2 bulan mau habis itu saya udah mulai apply. Saya sebar, lamaran ya, alhamdulillah ya memang, karena saya lulus dari Poltek UI itu ya, alhamdulillah tiap ngelamar pasti dipanggil, nggak pernah nggak dipanggil gitu ya, hampir pasti dipanggil saya. Eee, saya wawancara di beberapa tempat gitu ya, ada beberapa perusahaan yang memang, nggak kuat gaji saya gitu ya, dan dia tahu pola pola kerjanya, lulusan Poltek UI gitu ya, kalau misalkan, nggak challenge gitu, gajinya biasa-biasa aja, pasti nggak akan permanen lama gitu ya. Jadi memang, ada waktu interview interviewer saya udah ngomong seperti itu. Ada beberapa yang memang, sanggup, gaji saya dan alhamdulillah gitu, begitu, saya dapat perusahaan yang, sesuai gitu, saya dapat, PMA dengan gaji 2 kali lipat, 3 bulan langsung permanen. Begitu dapat permanen gitu ya, saya nggak merasa puas gitu ya, saya mau lebih challenge lagi gitu ya, dengan kerja di perusahaan, PMA waktu itu, saya merasa, knowledge saya gini-gini aja ya. Karena kalau Anda kerja di perusahaan besar biasanya, Anda hanya ngerjain di satu bidang aja, dan di bidang itu aja gitu ya. Anda bisa pindah bidang dengan, mengajukan ya, Anda mengajukan saya mau mutasi ke bidang yang lain gitu ya, dan itu bisa Anda lakukan. Tapi, ada periode waktunya gitu dan nggak bisa semudah itu langsung switch gitu ya. Waktu itu, di perusahaan itu ya, saya sambil kuliah, target saya
begitu saya lulus kuliah saya harus cari kerja yang baru gitu ya. Dan itu jadi saya ngejar itu, begitu saya lulus kuliah, saya pindah ke perusahaan yang baru, dapat perusahaan besar juga, sama juga, kerjanya terlalu kecil skopnya dan menurut saya waktu itu saya masih, 24 atau 25 lah ya. Saya ngerasa, nggak cukup gitu ya. Saya kerja hanya dapat uang di sini. Saya nggak dapat knowledge gitu, saya nggak dapat pengetahuan baru di sini. Kalau saya kelamaan di sini gitu ya, wah udah saya akan membusuk di sini. Nah itu mindset saya seperti itu, maka yang saya cari adalah perusahaan-perusahaan yang baru mau bangun. Waktu itu ketemu ada satu perusahaan gitu ya, dia mau bangun, perusahaan, televisi ya, televisi berbayar gitu ya. Dia mau bangun baru mau setting perusahaan gitu ya, saya masuk di sana dan saya masuk, menjadi karyawan yang ketujuh gitu. Jadi begitu saya masuk baru 7 orang karyawan. Dan itu challenge banget teman-teman ya. Jadi saya belajar banyak dari perusahaan yang baru mau dibangun. Eee, saya belas saya ngerjain pekerjaan tuh dari end to end, walaupun gajinya mungkin, ya nggak jauh beda ya dengan gaji saya sebelumnya, tapi saya dapat knowledge-nya yang lebih. Jadi memang, ukuran pekerjaan itu ya, ukuran reward dari pekerjaan itu saya, menganggap gitu ya, bayaran itu bukan cuma hanya sekedar gaji, bukan sekedar rupiah, tapi juga knowledge gitu ya. Kalau Anda dapat duit tiap bulan itu udah pasti gitu ya, tapi kalau pengetahuan Anda nggak berkembang, saya rasa, kalau saya sih, nggak nyaman dengan kondisi itu gitu ya, apalagi usia saya baru 20-an, 25, 24 gitu ya, dan saya nggak nyaman dengan kondisi itu. Dan alhamdulillah gitu ya, begitu perusahaannya, eee, kita bangun dari nol, saya bangun dari nol sama, teman-teman gitu ya, dan ini juga sebenarnya tergolong perusahaan yang besar ya, owner-nya owner yang memang, konglomerat gitu ya, eee, cuma memang dia mau setting dari nol. Begitu begitu perusahaan ini udah mulai running gitu ya, eee saya sempat dapat jabatan itu head operation gitu, di usia saya di 27 ya, 27 atau 28. Itu saya udah menjabat head operation, eee, di atasnya manajer malah ya, udah direct report-nya udah ke CEO. Nah itu udah, eee, pada saat di kondisi itu dan perusahaan udah mulai mature gitu, udah mulai jalan, saya mulai nggak nyaman lagi nih, wah ini saya udah tahu nih perusahaan ini dari end to end-nya kayak gimana nih, bahkan kalau ditanya, bautnya ada di mana itu saya tahu gitu, posisinya di rak keberapa dan segala macam saya tahu gitu ya. Dan saya mulai nggak nyaman dengan kondisi, seperti itu gitu ya, dan saya terus move ya, saya terus berubah sampai di usia sekarang ya, di usia sekarang, eee saya nggak seaktif dulu ya untuk pindah-pindah kerja. Karena apa? Karena memang usaha saya ini bukan usia untuk, travelling lagi, untuk travelling pindah-pindah tempat kerja tuh bukan usia gitu. Usaha saya untuk, stay di satu perusahaan gitu ya, sambil ngembangin knowledge-nya. Ngembangin knowledge saya caranya gimana gitu, saya nggak pindah perusahaan, tapi saya melanjutkan pendidikan saya sampai ke S3. Nah itu mindset Anda harus Anda bangun gitu, Anda masih muda mayoritas dan Anda harus membangun mindset itu, menjadi, positif ya, agar apa, agar Anda punya kehidupan yang baik di depan gitu ya. Terkait dengan entrepreneur gitu ya, Anda tarik gitu ya, mindset usaha Anda gitu. Eee, di titik ini ya, di usia saya sekarang gitu ya, eee, bagi saya jabatan udah nggak begitu penting gitu ya. Saya udah ngerasain banyak jabatan, saya udah ngerasain makin tinggi jabatan makin, goyangannya makin keras gitu ya. Eee, saya udah ngerasain jabatan di bawah gitu yang hanya ngejalanin operasional dan nggak perlu, mikir panjang itu saya udah ngejalanin. Jadi menurut saya jabatan itu udah nggak menarik buat saya ya. Kemudian apa yang saya lakukan ya, saya lakukan adalah saya udah mulai merintis usaha baru gitu ya. Karena apa? Karena sebelumnya di perusahaan ini juga gitu, saya pernah mendirikan bisnis juga dan bisnis itu jalan. Begitu ngelihat bisnis ini jalan ya, cuma memang ini bukan perusahaan saya dan saya punya pengalaman di sebelumnya, mendirikan beberapa perusahaan gitu ya, saya ngerasa, oh berarti saya punya capability.
saya punya kemampuan tuh. Nah, makanya saya mulai, startup ya, memulai sebuah usaha. Saya bikin PT sama teman-teman saya gitu ya, ada, beberapa teman saya yang waktu itu kena PHK gitu ya, saya tarik, "Ayo kita bikin usaha," gitu. Jadi Anda harus mulai dari itu gitu. Jadi ini apa, experience saya gitu ya. Kalau saya baru mulai start-nya di usia 40 gitu ya, mungkin Anda bisa mulai lebih dulu gitu ya. Karena apa? Karena boleh jadi orang tua saya bukan, pengusaha ya, orang tua saya adalah pekerja kantoran dan segala macam dan, yang terbentuk waktu saya lulus, kuliah adalah, bekerja gitu. Tapi boleh jadi nanti orang tua Anda misalkan pengusaha gitu ya, wira swasta misalkan, dan itu bisa memberikan mindset untuk Anda gitu, berusaha juga gitu. Dan nggak ada salahnya gitu Anda, membuka usaha. Karena, eee, peluangnya tuh lebih besar gitu ya, buat Anda berkembang, antara Anda bekerja atau Anda membuka usaha gitu ya. Bedanya emang kalau Anda start dari nol akan apa, effort-nya akan lebih besar gitu ya. Eee, Anda punya modal sedikit, effort-nya akan lebih besar, tapi itu memang, tahapan yang memang, harus Anda lalui. Jadi memang mindset itu di dalamnya tuh ada behavior gitu, ada attitude ya, ada performance, ada result, ada action. Dari cerita-cerita saya tuh tadi ya, di dalamnya mengandung itu ya, ada behavior, kebiasaan, ya, ada attitude saya, ada action, action apa yang harus saya lakukan gitu, begitu saya, di-face dengan, satu fase gitu ya, tadi saya harus begitu saya masuk kuliah, saya harus lulus 1,5 tahun. Kemudian saya harus, masuk ke organisasi kecil yang, apa, ngurusin, segala macam hal gitu, sehingga saya punya dapat banyak knowledge. Nah itu, mindset-mindset itu yang harus Anda apa, Anda gali gitu ya, dan ini hanya didapat dari pengalaman, teman-teman. Kalau Anda mau benchmark bisa dengan baca buku cerita, tapi itu hanya ceritanya orang. Jadi memang kesuksesan itu, setiap orang beda-beda form ya, beda-beda bentuk gitu. Mungkin, jalannya saya seperti yang Anda, eee eee, tadi dengerin gitu ya. Tapi boleh jadi jalan Anda itu akan berbeda gitu. Begitu Anda jalanin gitu ya, "Oh beda nih." Nggak seperti yang, apa, saya baca di buku cerita gitu ya, dan memang kayak gitu ya. Begitu Anda jalanin gitu ya, Anda sabar, Anda tekunin, nanti akan ada kelihatan gitu ya, wah ini, apa, ada apa, ada celahnya di sini gitu. Wah ini ada celahnya di sini, ini yang bisa diperdalam lagi dan segala macam. Nah itu akan Anda dapatkan kalau Anda, apa, eee, terjun langsung. Nah itu seperti itu. Jadi mindset itu memang, harus Anda bentuk gitu ya. Jangan jangan entar ajalah, gimana nanti oh jangan kayak gitu teman-teman, Anda masih muda, kalau Anda mindset-nya udah seperti itu, udah, selesai deh. Udah bisa ketahuan lah, after 40 kehidupan Anda seperti apa. Mungkin, boleh jadi, pergi pagi pulang sore, eee, kemudian di tanggal muda, uang cicilan, apa, uang gaji hanya habis bayar cicilan, cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil dan segala macam gitu ya, dan itu akan lebih boring lagi. Makanya mumpung usia Anda masih mayoritas muda gitu, Anda harus, mengeset gitu. Mungkin ada pertanyaan, "Pak, saya pegawai negeri nih, Pak, gimana caranya?" Ya silakan diatur gimana caranya gitu ya. Jadi, eee, ada beberapa pegawai negeri juga, dia punya usaha sampingan juga ya teman-teman, asalkan tidak mengganggu, pekerjaannya dia atau mengganggu reputasinya dia, misalkan usahanya berkaitan dengan pekerjaannya dia di pegawai negeri ada juga gitu. Jadi, conflict of interest jangan sampai seperti itu. Ya jadi teman-teman ya. Anda bisa cari usaha di sektor lain yang kira-kira, tidak mengganggu pekerjaan Anda sebagai pegawai negeri. Dan itu harus Anda ciptakan teman-teman. Karena apa? Karena saat Anda, masuk usia pensiun itu eee, akan banyak aktivitas Anda yang hilang. Nah, saat aktivitas Anda yang hilang, maka produktivitas Anda, berkurang juga gitu. Tapi kalau Anda nggak punya aktivitas ya,
mungkin pengaruh juga ke kesehatan Anda segala macam. Makanya buat saya hidup ini adalah, pergerakan gitu ya. Jadi kalau Anda berhenti bergerak, maka Anda akan mati gitu ya. Tapi kalau kita tidak berhenti bergerak, bergerak terus gitu ya, maka hidup itu akan lebih hidup, menurut saya sih seperti itu ya. Jadi, entah itu manfaat yang kita rasakan atau manfaat nanti, orang lain yang merasakan, bisa anak kita, bisa cucu kita, bisa orang sekitar kita gitu ya. Yang penting, hidup kita jadi bermanfaat gitu ya. Oke. Nah, ini menurut Brandon Burchard ya, "Success is just about mindset game." Jadi menurut dia, permainan mindset aja ya. Memang kita harus setting, tadi saya udah cerita banyak, kita harus setting nih mindset kita. Dan jangan jangan mudah menyerah gitu, jangan mudah puas gitu ya. Begitu Anda dapetin sesuatu, ya kejar lagi yang lain. Ya gitu, memang dunia itu seperti itu ya teman-teman ya. Anda harus kejar terus. Tapi jangan lupakan kehidupan Anda nanti, setelah kematian ya. Anda ngejar dunia, pergi apa, dari pagi sampai pagi lagi, tapi Anda ngelupain kehidupan akhirat Anda, ya percuma juga gitu ya. Harus proporsional juga gitu ya. Nah, ini mindset, memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat bukan itu. Jadi yang saya cerita tadi ya, eee, ayah saya nggak ada pengalaman bangun perusahaan gitu ya. Dan alhamdulillah saya udah lebih dari 2 perusahaan saya bangun gitu ya, dari nol sampai dia running, well gitu ya. Begitu running, udah normal dan segala macam gitu ya, saya move ke organisasi berikutnya, dan itu ngebentuk mindset saya untuk, "Wah, nih nyoba lagi," gitu. Bahkan yang sekarang, udah saya menelurkan satu bisnis gitu ya, eee dan ada bisnis yang baru, saya lebih prefer, bisnis untuk diri saya pribadi. Makanya tadi saya bilang saya buka perusahaan gitu ya. Kemudian menerima tantangan bersungguh-sungguh, tetap pandangan ke depan, dari kegagalan memiliki pandangan dan segala macam, nanti Anda bisa baca. Jangan mudah menyerah, itu ada udah. Udah saya ceritain yang tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah, apa nih, digital mindset. Wah, digital mindset. Apa sih digital mindset nih ini? Digital mindset, eee, ada di digital capability, terdiri dari digital behavior, kebiasaan digital kita. Digital behavior terbentuk dari, digital culture. Digital culture itu bisa membentuk digital transformation. Jadi digital mindset itu satu set pengetahuan mental struktur yang dibentuk karena hidup di masa digital dan yang diakui dan digunakan oleh seorang individu untuk menjadi sukses dalam lingkungan, digital. Digital mindset bisa digambarkan sebagai dunia kuantum di mana banyak koneksi dan interaksi yang memiliki dampak tak terbatas. Dengan digital mindset, orang dan organisasi terus-menerus melakukan percobaan, berinovasi, belajar, dan optimis. Mirip cerita saya teman-teman ya. Terus-menerus melakukan percobaan, berinovasi, belajar, dan optimis. Jadi Anda harus set itu di pikiran Anda gitu ya. Agar apa? Agar Anda, eee, survive gitu ya. Nah, ini curiosity, and up to date digital mindset merupakan modal untuk menghadapi, perubahan industri. Karena, orang-orang yang udah usia lanjut biasanya dia udah nggak melek digital teman-teman. Kenapa dia nggak melek digital? Ya karena usianya udah uzur. Maka ya udah, kalau dia udah berhenti bergerak tadi saya bilang, eee, maka dunianya akan terhenti untuk dia. Tapi kalau Anda terus bergerak, gitu ya, rumus cari rezeki itu gerak gitu ya. Nggak ada orang diem, kecuali tukang minta-minta juga gerak gitu. Dia gerak dari satu apa, donatur ke donatur yang lain, gitu. Rumus cari rezeki itu cuma satu, bergerak. Anda bergerak gitu, kalau Anda nemuin apa, badut di, lampu merah itu kan dia gerak, orang ngasih duit. Nggak ada orang yang nggak gerak, kemudian dia dapat duit, nggak ada. Jadi Anda harus gerak gitu. Kalau misalkan, "Aduh, saya nggak ada kerjaan," ya udah gerak. Gimana caranya? Ya Anda muter jalan gitu ya, Anda apply gitu ya, apply nggak saya udah apply banyak nggak diterima, ya itu apply lagi aja gitu, cari usaha gitu ya, pasti kalau Anda bersungguh-sungguh pasti ada jalannya, jadi seperti itu.
atau Anda berusaha gitu ya, berusaha, wira swasta gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini keterampilan digital, ada operational skill, merujuk ke aspek teknis dalam penggunaan digital. Kemudian ada kompetensi formal, ya formal skill. Yang formal skill ini, keterampilan mengoperasikan aplikasi yang digunakan ya. Kemudian ada kompetensi sumber daya, information skill, eee, bisa berselancar, nyeleksi, evaluasi, dan segala macam gitu ya. Kemudian ada communication skill ya. Ini kemampuan Anda, memanfaatkan TIK itu untuk berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Yang kelima adalah kompetensi yang, terkait dengan membuat isi media komunikasi atau content creation skill. Jadi memang, ini memang harus harus kreatif gitu ya. Buat apa, track buat attract orang ngelihat apa yang kita buat gitu. Kemudian yang keenam ada kompetensi strategis dalam pemanfaatan, TIK gitu ya. Oke, berikutnya ada, teknologi digital versus analog. Nih Anda nggak tahu nih ada generasi digital atau generasi analog. Kalau usia Anda generasi analog, wah salam gitu ya. Saya aja generasi milenial itu masuknya generasi yang digital gitu ya. Kelebihan teknologi digital dibandingkan analog adalah lain, biayanya lebih rendah dibandingkan teknologi analog. Sistem komunikasinya lebih fleksibel gitu, kemudian, eee, keutuhan data pada saat, proses transmisi pada saat informasi dipancarkan dalam, bentuk sinyal digital walaupun menempuh jarak jauh kebutuhan data tetap terjaga, stability datanya tetap terjaga. Manfaat teknologi digital antara lain buat ilmu pengetahuan, komunikasi, advertising, transportasi, pengarsipan, dan segala macam. Inti dari kecerdasan, finansial yang diajarkan oleh Robert T. Kiyosaki ya, ini salah satu, buku dia punya buku ya, banyak dibaca orang, motivator-motivator ya. Orang kaya nggak bekerja untuk uang, mereka memiliki uang untuk, bekerja untuk mereka. Jadi, let money works for you, gitu ya, bahasanya kayak gitu ya. Apakah bisa? Bisa aja gitu ya, tergantung, ilmu Anda gitu. Dan saya udah mulai merasakan itu, let money work for you. Anda nggak kemana mana gitu ya, tapi otak Anda yang bergerak gitu ya. Jadi memang kunci cari rezeki itu gerak, apakah fisik Anda yang gerak atau otak Anda yang bergerak gitu ya. Orang kaya mengerti perbedaan antara aset dan liabilitas ya. Bagi Kiyosaki ini tidak sama dengan pengertian aset pada akuntansi umumnya, mengatakan bahwa mengenai pengertian aset dan liabilitas, aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong Anda, dan liabilitas kewajiban segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari, kantong Anda. Jadi Anda harus bisa membedakan gitu ya. Uruslah bisnis Anda sendiri ya, menekankan pada setiap orang mempertahankan mengurus, kolom aset dalam laporan keuangan mereka, menciptakan aset-aset real yang benar-benar menghasilkan uang di, dalam kolom aset mereka. Nah, ini ada banyak kata-kata bijaknya. Orang kaya memahami sejarah pajak dan mengenai kekuatan korporasi. Kemudian, ini Anda tinggal baca ya. Nah, ini adalah kuadran ya, kuadran, cash flow ya. Di sini ada employee, ada business owner, ada investor, ada self employment. Kalau employee ya Anda pekerja gitu, kalau business owner, you are the boss ya, you are manifesting people's time, mind, energy to make money for you. Jadi Anda bayar mereka supaya dia menghasilkan uang, buat Anda. Jadi let money work for you kan gitu ya. Anda bayar orang dan orang itu menghasilkan uang buat diri Anda. Atau juga ada self employee ya, you are the boss and the employee gitu ya. Misalkan dokter, lawyer, aktor, dosen mungkin ya profesi ya. Atau investor ya, investor money work for you. Ini real money work for you. Jadi Anda investing, misalkan Anda investing di saham gitu ya, Anda ngeliat, wah ini sahamnya bagus gitu, Anda beli, Anda diemin duit Anda, kemudian beberapa bulan kemudian, Anda ambil keuntungan dari situ gitu ya. Nah, ini linear income income, versus, residual income. Jadi kalau, di sini ada employee ya tadi related kan,
100% kali satu itu income, ya. Jadi you cross job adalah income. Kalau business owner, you cross people adalah income. Jadi berapa banyak karyawan Anda, maka segitu, apa, penghasilan Anda. Jadi makin banyak karyawannya, makin banyak penghasilan, harusnya gitu. Kalau self employee, time is money. Jadi kalau self employee dia praktisi, dia konsultan gitu ya. Waktu-waktunya dia habiskan misalkan nih ngerjain analisis manajemen gitu ya, dikerjain 3 jam, relatednya ke uang berapa rupiah. Kalau investor, money work for you. Ini passive income, teman-teman. Passive income itu eh, Anda nggak ngelakuin apa-apa gitu. Anda hanya menganalisis, misalkan Anda investasi di suatu saham gitu ya. Eh, Kemudian ada analisis ini kemungkinan akan naik sekian persen gitu ya. Kemudian ada invest. Nah, di situ Anda nggak ngapain, tiba-tiba Anda begitu sahamnya naik ya Anda jual. Nah, itu namanya untung. Oke, gitu teman-teman ya. Perihal mindset yang saya paparkan dalam pertemuan kedua ini, mudah-mudahan Anda sudah bisa mulai mengeset mindset Anda, apa yang mau Anda tuju, apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Jangan sampai nunggu usia Anda 30, akan lebih susah itu, apalagi 40 udah selesai, game is over gitu ya. Usia 40 itu adalah usia-usia menikmati hasil ya teman-teman. Kalaupun Anda masih mau berjuang ya Anda bisa kuliah gitu ya. Tapi bukan berjuang untuk karir di kantor, menurut saya seperti itu. Kalau Anda mau mulai usaha di usia 40, baik. Eh, Kalau Anda mau mulai usaha di before 30 atau di usia 20-an itu akan lebih baik lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa kerjakan kuis. Kita ketemu lagi minggu depan secara online. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.